Di Pedok Talk yang baru ini kalian akan sering sekali mendengar tentang kejulitan aku. Kalau misalnya aku nggak suka sama sesuatu. MotoGP ini mulai dari sprint race, mulai dari hero walk, mulai dari opening title, itu mirip banget sama F1. Hai, apa kabar? Selamat datang di Pedok Talk bersama aku Lucy Wiryono. Senang banget hari ini aku bisa kembali lagi seminggu 2 kali karena penting banget. Soalnya ini kan bisa dibilang back to back race nih. Sebelum kita ngomongin tentang race di Argentina, yang ini kalian harus tahu dulu karena sprint race ini banyak banget yang nanya ke DM aku di Instagram. Aduh, Mbak, ini kenapa ada sprint race? Aku kok nggak tahu apa-apa. Tenang, aku akan kasih tahu semuanya di sini di Pedok Talk, oke? Nah, apakah itu sprint race dan kenapa sekarang di MotoGP ada sprint race? Sebetulnya sprint race ini bukan barang baru. Kita udah sering banget dengar ada di F1, di Superbike itu namanya Superpole. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, sprint race ini sebetulnya memang diperkenalkan kalau nggak salah waktu itu pas lagi di GP Australia udah keluar tuh diumumin bahwa mulai 2023 akan ada sprint race. Alasannya adalah karena Dorna sebagai penyelenggara MotoGP ingin menambah jumlah penonton. Kalau mereka sih bahasanya adalah untuk menambah value. Jadi orang tuh kalau udah beli tiket MotoGP, ada race-nya nggak cuma hari Minggu aja. Kan biasanya kalau kita datang beli tiket dari hari Jumat kita nonton free practice, hari Sabtunya ada kualifikasi, race-nya di hari Minggu. Nah, jadi untuk memberikan value lebih, konon katanya itu dibikinlah sprint race begitu. Yang jadi persoalan adalah berhubung ini adalah season yang panjang sekali di MotoGP, ada 21 seri loh. Masalahnya adalah sprint race ini diadakan di semua seri. Artinya kalau ada 21 seri, kalau ada sprint race jadi race-nya berapa? 21 kali 2 sama dengan 42 begitu. Makanya rider-rider waktu itu banyak yang pundung. Ya abis kalau suruh race seminggu 2 kali gimana tuh menurut Anda? Gitu deh. Nah, jadi sprint race adanya di hari Sabtu, kemudian main race-nya ada di hari Minggu. Nah, salah satu yang bikin dikeluhkan bukan hanya karena mereka harus race 2 kali. Tapi waktunya sprint race ini akan sudah mengambil waktunya FP4. Jadi kan, masih ingat gak waktu itu aku pernah bikin konten juga di Pedok Talk tentang race weekend. Jadi biasanya hari Jumat itu ada free practice 1-2, terus udah gitu kalau hari Sabtu ada free practice 3-4 lanjut kualifikasi, ya kan? Nah sebetulnya memang free practice 4 itu tidak menentukan posisi di grid. Nah makanya ini dihilangkan. Tapi sebetulnya free practice 4 itu sangat penting untuk menentukan setup yang akan digunakan saat race. Jadi banyak rider-rider yang merasa keberatan, kenapa sih malah sprint race-nya diadakan sementara free practice 4 itu penting banget untuk menentukan setup buat race. Makanya mereka banyak komplain, begitu. Nah, jadi kalau aku tadi pernah bilang bahwa F1 kan punya sprint race juga, kok drivernya nggak ada yang pernah komplain. Masalahnya, di musim ini nih, sprint race di F1 itu cuman ada 6 aja. Kalau ini kan ada 21 ya, males nggak sih? Nah, WSBK ini juga sebenarnya totalnya Superbike itu kan cuma ada 12 seri. Jadi Superpole 12 kali nggak masalah juga gitu. Nggak sepanjang MotoGP gitu. Nah sekarang kita ngomongin peraturannya. Break dulu, kita balik lagi ngomongin rules dari sprint race. Sekarang kita ngomongin tentang rules-nya sprint race. Ini penting dan aku akan jelasin pelan-pelan supaya kalian semua paham. Nggak usah panik, nggak usah takut. Kenapa tiba-tiba aku udah lama nggak ngikutin MotoGP, sekarang ada sprint race. Sekarang aku akan jelasin peraturannya, oke? Nah, sprint race ini jadi kan hari Sabtu tuh. Terus starting grid-nya ditentuinnya gimana? Ditentuinnya sama. Jadi dari hasil Q2 juga. Jadi sama tuh, pokoknya combine times dari free practice 1, 2, 3. Kemudian nanti kalau misalnya nggak lolos di top 10 berarti mereka akan Q1 dulu. Nah nanti dari
rider 1 dan 2 yang paling di atas Q1 bisa ikutan Q2. Nah, hasil dari Q2 itulah yang akan menentukan starting grid untuk sprint race dan juga main race. Jadi ingat ya, pokoknya starting grid itu sama di sprint race dan juga main race itu sama, semua hasilnya dari Q2. Udah? Sampai situ ngerti? Oke, siap. Lanjut kita. Terus, jaraknya. Kalau sprint race itu setengah dari jarak main race. Jadi kalau misalnya di main race itu 24 lap, artinya si sprint race cuman 12 lap aja. Tapi Mbak, kalau misalnya ganjil jumlah lapnya gimana? Misalnya 25 gitu, gimana? Setengahnya dan dibulatkan ke bawah, jadi tetap 12 juga gitu. Sama kayak yang 24 tadi. Kalau ganjil dipotong setengah dan dibulatkan ke bawah, oke? Nah terus fuelnya, bahan bakarnya pun juga setengah. Karena jaraknya tadi setengah dari main race, bahan bakarnya pun juga setengah. Jadi kalau full race itu main race biasanya sekitar 22 literan. Berarti kalau yang ini sekitar 12 literan lah gitu bahan bakar yang digunakan. Terus engine allocation-nya kan nambah nih. Mileage-nya gimana? Itu pertanyaan kalian juga kan? Itu sama aja. Jadi nggak ada perubahan penambahan jumlah alokasi mesin. Jadi sama aja. Kemudian yang paling penting adalah track limits warning. Ingat kan? Nah jadi kalau di main race itu biasanya ditentukan sampai 5 kali. Tapi kalau di sprint race itu hanya ditentukan sampai 3 kali track limits warning. Dan ini yang paling penting. Poinnya gimana? Tadi jaraknya setengah, bahan bakarnya juga setengah, track limits warning juga dikurangin, poinnya setengah juga. Jadi gini, poinnya itu hanya diberikan untuk finisher dari juaranya, posisi 1 sampai 9. Jadi 10 kalau kayak kemarin di Portimao Fabio Quartararo padahal dia kayaknya juga udah deg-degan, udah takut cedera segala macam gitu kan, udah hektik banget. Nggak dapat poin apa-apa. Maafkan Kak. Jadi pas posisi 1 nih juaranya dapat 12 poin, posisi kedua dapat 9 poin, 3 7 poin, posisi keempat dapat 6 poin, posisi kelima 5 poin, 6 4 poin, posisi 7 3 poin, posisi ke-8 2 poin, dan posisi 9 1 poin. Begitu. Terus itu digabungin juga Mbak? Atau gimana? Sama poin yang mereka dapat di hari Minggu? Digabungin. Nah makanya kemarin Pecco Bagnaia waktu menang juga di sprint race, dia menang dapat 12 poin. Terus dia menang juga di main race dapat 25. Jadi digabungin dapat 37. Makanya kalau misalnya maksimal poin yang bisa didapatkan rider kalau mereka menang dua-duanya di race hari Sabtu sprint race dan di main race hari Minggu, total poinnya maksimal mereka bisa mendapatkan 37 poin. Gampang kan? Sebenarnya gitu doang loh sprint race. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan yang aku jelaskan tadi, kalian udah bisa paham sprint race itu kenapa diadakan, terus peraturannya gimana, oke? Nah, sekarang tarik nafas lagi, karena aku mau julid tentang sprint race. Tarik nafas dulu ya. Aku tuh sebenarnya kalau ditanya, jadi gimana dong Mbak tentang sprint race? Kan banyak yang tanya, tapi seru gitu. Menyenangkan buat penonton, jadi punya adrenaline rush juga gitu kan. Benar. Aku selalu bilang gini, ini pendapat aku tentang sprint race ya. Jadi di segmen ini, di Pedok Talk yang baru ini, kalian akan sering sekali mendengar tentang kejulitan aku. Kalau misalnya aku gak suka sama sesuatu. Dan sprint race ini adalah salah satu hal yang menurut aku sangat amat harusnya dipertimbangkan banget deh gitu. Jadi kenapa? Aku selalu percaya gini, more races equals more risk injuries for the riders. Lebih banyak race artinya makin banyak kesempatan, makin banyak resiko untuk si rider-rider ini jadi cedera. Ya kayak kemarin aja di Portimao, begitu selesai Portugis GP udah ada 4 rider yang cedera. Ya kan? Ada Pol Espargaro, Enea Bastianini, ada Marc Marquez juga, dan ada Miguel Oliveira. Kebayang gak sih, race ini tuh kan panjang banget ya, seri ini ada 21. Kalau Sabtu Minggu, dua-duanya race, itu kan artinya resikonya akan semakin besar. Jadi menurut aku betul, kalau kalian bilang sprint race seru, kenapa sih? Emang rider, ya emang resikonya dia dong. Dia mau jadi rider, berarti dia harus siap untuk race kapan aja. Betul, tapi bukan kita yang naik di motor ini dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Kita yang nonton seru, aku juga seru banget. Bahkan kemarin untuk di sprint race di Portimao, aku juga pas kemarin tuh mikir, wah ini gila banget sih, ini seru banget dan aku sangat menikmati.
sebagai penonton. Tapi coba kalau kita menempatkan diri sebagai rider, aku rasa kita akan mikir banget deh. Resikonya kan, iya nggak? Karena kalian lihat aja gimana pertarungan di sprint race perdana kemarin. Itu semua nge-push gila-gilaan, semuanya benar-benar mencari kesempatan terbaik untuk berada di depan. Kalau sirkuit-sirkuit yang lebar, yang overtake-nya gampang, kayak kemarin tuh masih lumayan. Di Argentina nanti juga masih lumayan deh. Kebayang gak nih kalau sirkuit-sirkuit yang sempit, sirkuit lama gitu yang old school, aduh itu aku gak kebayang sih. Plus, yang paling gila lagi menurut aku adalah jadwalnya. Kita belum sampai ke jadwal back-to-back yang berurutan nih. Ya ini sudah lumayan back-to-back sebetulnya ya, apalagi mereka harus long flight gitu kan ke Argentina. Tapi nih ya, aku lihat jadwalnya ya, aku kasih tahu. Nih, sprint race menurut aku di musim 2023 ini akan sangat berat, terutama begitu masuk ke flyaway rounds, terutama di kawasan Asia, di kawasan kita nih. Jadi nanti di Mandalika, Phillip Island, Buriram, ini bener-bener jedanya cuma seminggu. Kebayang gimana, jangankan capeknya deh. Itu mereka mau main race cuma 1 kali hari Minggu aja udah capek banget dengan jadwal kayak gitu. Belumlah jet lagnya akibat perubahan jam, terus udah gitu perubahan cuaca. Dan sekarang mereka harus race 2 kali. Sabtu dan Minggu. Kebayangkan gitu. Minggu ini race, minggu depannya 2 kali lagi, minggu depannya 2 kali lagi. Dan in between itu mereka harus naik pesawat. Aduh, itu kebayang sih kayak apa gitu kan capeknya. Jadi ya bener yang Dorna mau untuk memberikan hiburan buat kita benar. Tapi yang tidak dipikirkan sebetulnya lebih lanjut adalah efek bagi para ridernya sendiri. Makanya sebetulnya bukan berarti aku menentang 100% tentang adanya sprint race. Tapi sebetulnya aku setuju dengan Bapak Lin Jarvis yang juga bilang bahwa harusnya sprint race ini jangan diadakan di semua seri. Tapi harusnya di beberapa seri dulu. Kan kalau misalnya memang KPI-nya nih adalah untuk menambah animo orang-orang datang ke sirkuit dan juga nonton di TV jadi naik ratingnya segala macam, harusnya dilihat dulu, dites dulu apakah benar bahwa dengan bikin sprint race misalnya ya 6 kali deh kayak F1 gitu. Naik nggak? Kalau nggak naik ya udah berarti nggak harus dibikin di semua seri, begitu harusnya menurut aku. Dan salah satu lagi menurut aku yang sangat disayangkan di sprint race ini adalah bukan hanya risiko injury, bukan hanya masalah capek fisik. Tapi contoh ya, kemarin Enya Bastianini, dia cederanya pas lagi sprint race. Bener gak sih? Yang aku ingetin tadi, poinnya hanya setengah dari main race. Berarti cuma setengah nih. Kalau dia gak menang juga, ya poinnya seadanya banget lah menurut aku. Tapi akhirnya dia harus tidak bisa turun di main race, padahal itu adalah poin yang paling besar. Jadi gimana sih mempertaruhkan semuanya, push gila-gilaan di sprint race untuk poin setengah, tapi kalau sampai kejadian macam-macam, sampai dia nih crash, dia nggak bisa race untuk main race yang poinnya lebih besar. Menurut aku tuh agak nggak fair sih, menurut aku. Dan karena jadwalnya juga amat sangat padat, mulai dari free practice 1, 2, 3, Q1, Q2, kayak kemarin tuh Peko juga sempat kan crash kan, waktu di kualifikasi, free practice. Nah itu juga, ini motornya bisa apa nggak nih buat Q2, terus nanti siap nggak nanti buat sprint race. Jadi itu tuh udah nggak bisa bikin kesalahan. Sementara ini motor loh, nggak segampang itu dan tidak semudah itu. Jadi itu pendapat aku. Menurut aku seharusnya sprint race ini tidak diadakan dengan full di semua seri. Harusnya di beberapa seri aja, sama seperti F1 deh gitu. Tapi kalau ngomongin F1 ya ampun, aku juga ingin julid banget loh tentang ini. Tapi nanti itu di episode yang lain aja. Karena makin lama aku lihat ya, MotoGP ini mulai dari sprint race, mulai dari hero walk, mulai dari opening title, itu mirip banget sama F1. Jangan kan ngomongin aeronya yang di belakang, untung aja dipakai. Aprilia pakai deh, sama KTM juga pakai. Ya tapi kan memang ya, itu kita ngomongin nanti aja. Karena aku juga masih akan ngomongin tentang aeronya gimana. Karena ternyata memang pengaruhnya F1 itu sudah amat sangat masuk ke MotoGP. Karena ya kalau di KTM kan karena sama-sama ada Red Bull juga ya gitu. Jadi mereka juga memanfaatkan teknologi dari F1, tim Red Bull-nya F1. Ya udah, tapi sekarang segitu dulu. Terima kasih banyak sudah ikutan nonton Pedok Talk hari ini. Jangan lupa buat subscribe. Jadi aku masih akan memberikan giveaway 100.000 subscriber. Aku pengen bikin yang spektakuler, nggak cuma mau bagi-bagi merchandise aja. Makanya diajak teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kalau misalnya punya ide, aku pengen bahas apa, aku pengen ngobrolin apa, kalian pengen nanya apa, silakan tinggalkan komen di situ. Oke, kita ngobrol di situ. Sampai ketemu lagi di Pedok Talk selanjutnya. Bye. Mwah.